Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Septiaka Putri dengan NPM 309 dari kelas Bahasa Indonesia G522. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mind map yang telah saya buat sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Mind map ini berjudul Bahasa Indonesia yang di dalamnya memuat 13 pokok bahasan utama. Yang pertama adalah tantangan bahasa Indonesia pada era Society 5.0. Dalam era ini, penggunaan bahasa asing dan bahasa tidak baku semakin meningkat akibat kemajuan teknologi. Oleh karena itu, kita harus tetap membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sebagai bentuk kebanggaan nasional. Kita juga dapat menyikapi tantangan tersebut dengan melakukan pendidikan bahasa serta membuat konten-konten positif terkait bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, mengenai dampak kejahatan berbahasa. Kejahatan berbahasa ada bermacam-macam, seperti ujaran kebencian dan hoaks. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik sosial, memicu hoaks, memicu perpecahan, bahkan dapat merusak reputasi seseorang. Hal ini menunjukkan pentingnya etika berbahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, upaya mengatasi kejahatan berbahasa. Ini dapat dilakukan dengan bijak dalam berkomentar, membiasakan diri menyampaikan informasi yang benar, mengedukasi pengguna media sosial tentang etika berbahasa, serta menghindari penyebaran ujaran kebencian. Kemudian yang terakhir, menjadi contoh pengguna bahasa Indonesia yang sopan dan santun. Yang keempat, yaitu 3 syarat paragraf efektif. Yang pertama adalah kesatuan, yang kedua adalah kepaduan, dan yang ketiga adalah kelengkapan. Artinya, satu paragraf harus fokus pada satu ide pokok, memiliki hubungan antar kalimat yang padu, dan mengandung informasi yang lengkap. Yang kelima, unsur kalimat efektif, terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan, kesepadanan struktur, dan kehematan kata. Kalimat yang memenuhi unsur-unsur tersebut akan lebih mudah dipahami dan tidak menimbulkan makna ganda. Yang keenam, untuk menghindari plagiarisme dalam karya tulis ilmiah, kita harus mencantumkan sumber kutipan, melakukan parafrase, serta menyusun daftar pustaka sesuai kaidah penulisan akademik. Yang ketujuh, unsur serapan dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi 2. Yang pertama, unsur yang belum terserap secara utuh biasanya masih ditulis miring. Kemudian yang kedua, unsur yang sudah terserap ditulis mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Kedelapan, penggunaan ragam bahasa formal diperlukan dalam situasi resmi, seperti penulisan dan presentasi akademik, surat resmi, karya ilmiah, wawancara kerja. Penggunaan bahasa formal ini menunjukkan sikap sopan dan profesional. Kesembilan, pentingnya penggunaan bahasa formal. Yang pertama, dapat menunjukkan kesopanan. Yang kedua, menunjukkan profesionalitas. Yang ketiga, menunjukkan kemampuan berbahasa yang baik. Dan yang keempat, dapat membantu komunikasi yang jelas dan terstruktur. Hal tersebut dapat menjaga kejelasan pesan, menumbuhkan rasa hormat kepada lawan bicara, serta memudahkan pemahaman. Kesepuluh, sejarah bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu, yang kemudian diresmikan sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang ke-11 yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai lambang identitas bangsa. Dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai penghubung antar budaya, dan juga sarana komunikasi nasional. Ke-12, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara mencakup penggunaannya dalam bahasa resmi pendidikan dan alat komunikasi pemerintahan dan hukum. Dan yang terakhir, poin ke-13, sistematika karya tulis ilmiah meliputi bagian-bagian seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, penutup, serta daftar pustaka. Demikian penjelasan dari saya mengenai mind map UTS Bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.